Halo Sport Lover, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan channel kesayangan Anda, Bola 7. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe ya. Sepak bola telah melewati sejarah yang panjang hingga menjadi olahraga paling populer hingga saat ini. Saat ini unsur yang paling penting dalam permainan sepak bola adalah formasi yang digunakan. Formasi sepak bola akan menentukan suatu klub atau tim akan menang atau kalah dalam sebuah permainan. Apabila menggunakan formasi sepak bola yang salah, walaupun dalam tim tersebut para pemainnya adalah pemain yang handal, maka tim itu akan kurang maksimal dalam bermain. Nah, kali ini Sepak Bola 7 akan membahas 7 formasi sepak bola paling jitu yang digunakan oleh klub-klub dunia. Apa saja formasinya? Berikut penjelasannya. Kita mulai dari formasi yang pertama. Ada formasi sepak bola 5-4-1. Dalam formasi ini digunakan 5 pemain bek, 4 pemain gelandang, dan 1 pemain penyerang yang akan mencetak gol ke gawang. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam formasi ini. Dalam formasi ini diutamakan adalah pertahanan, di mana dalam pertahanan ini mereka akan melakukan kerjasama 5 orang sebagai benteng pertahanan. Kebanyakan tim yang menggunakan formasi ini yaitu untuk bisa bertahan dari lawan yang lebih kuat atau lebih bagus dari timnya. Tapi ada juga yang menggunakan formasi ini karena timnya memang cocok menggunakan formasi ini. Dalam formasi ini juga mengandalkan serangan balik, di mana 2 orang yang menjadi bek bisa maju ke depan untuk menyerang. 2 gelandang di sana bisa memberikan oper cantik kepada pemain penyerang atau striker. Sehingga formasi ini akan terlihat indah atau akan mengutamakan terobosan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kedua, formasi sepak bola 3-6-1. Formasi ini cukup langka digunakan oleh para pelatih. Kelebihan formasi ini memang bagus dalam bertahan. Namun, kekurangannya mereka lebih mengutamakan lini tengah sebagai benteng pertahanannya. Formasi ini dimainkan oleh 3 orang bek, 3 orang gelandang murni yang sejajar antara kiri, tengah, dan kanan, dan ada 1 orang lagi yang menjadi gelandang penyerang.
Lalu, di depan disimpan satu penyerang atau striker yang akan mencetak gol di depan. Dalam formasi ini lebih diutamakan penguasaan lapangan dan bola. Akan tetapi, tidak dalam mendominasi gol. Formasi ini adalah salah satu formasi bertahan dalam pertandingan sepak bola. Ketiga, formasi sepak bola 3-5-2. Dalam formasi ini menggunakan 3 pemain bek, 5 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang yang menjadi kunci pencetak gol. Dalam formasi ini ada yang harus Anda perhatikan, yaitu pada posisi gelandang. Ada 5 gelandang dalam formasi ini, namun yang menjadi gelandang murninya hanya 1 orang saja, sedangkan 4 lagi adalah gelandang penyerang. Keempat, formasi sepak bola 3-4-3. Pada formasi ini, ada 3 pemain bek yang akan menjadi benteng pertahanan tim. 4 orang yang akan menjadi gelandang, dan 3 orang yang diposisikan sebagai penyerang. Dalam gelandang, ada 2 orang yang bisa menjadi pemeran ganda, yaitu pemain gelandang paling kanan dan kiri, di mana mereka bisa berperan menjadi bek sayap. Kedua gelandang tersebut atau yang menjadi 2 pemeran dalam permainan sepak bola merupakan winger back atau back sayap yang bisa diposisikan ke belakang atau ke depan. Maka mereka berperan untuk bertahan dan penyerangan. Sementara itu, 2 gelandang lainnya menjadi playmaker. Formasi ini bisa digunakan sebagai formasi bertahan dan penyerang dalam sepak bola. Kelima, formasi sepak bola 4-2-3-1. Pada formasi kali ini, pemain diposisikan pada 4 orang bek,
2 orang gelandang atau pemain tengah bertahan, lalu 3 orang adalah pemain gelandang penyerang dan 1 orang adalah pemain penyerang. Kalau kita identifikasi, formasi ini adalah formasi dengan pertahanan yang sangat kuat karena memiliki 4 orang bek dan 2 orang gelandang bertahan. Formasi ini akan menimbulkan permainan yang solid. Selain dari pertahanan yang kuat, salah satu macam dari formasi ini juga memiliki penyerangan yang baik, karena terdapat 3 orang gelandang penyerang dan 1 orang target man. Ini menandakan bahwa pada formasi ini, penyerangan memiliki kekuatan power yang baik, sehingga akan menyusahkan lawan dalam menjaga pertahanan mereka. Klub-klub di Eropa sering menggunakan formasi ini pada abad ke-21 dan formasi ini sangat terkenal di kalangan mereka. Hal ini karena formasi ini adalah formasi yang strategis, baik dalam pertahanan maupun dalam penyerangan. Kepopuleritasan dalam menggunakan formasi ini menjadi lebih terkenal saat negara Belanda, Jerman, dan Spanyol tembus masuk 4 besar Piala Dunia 2010. Keberhasilan inilah yang membuat formasi 4-2-3-1 menjadi formasi dasar untuk klub-klub besar di Eropa. Formasi sepak bola 4-3-3. Pada formasi ini ada 4 orang yang menjadi bek, 3 orang menjadi gelandang, dan 3 orang lagi menjadi penyerang. Kelebihan dari salah satu macam formasi ini digunakan oleh tim yang dapat menguasai bola di daerah lawan. Formasi ini terkenal di kalangan klub yang ada di belahan dunia sampai sekarang. Banyak klub-klub besar yang menggunakan formasi ini karena posisinya yang begitu strategis. Contoh salah satu klub papan atas yang menggunakan formasi ini adalah Barcelona, salah satu klub yang paling populer di Spanyol, bahkan di dunia persepak bolaan. Yang diutamakan dalam formasi ini adalah operan yang kita sebut tiki-taka. Hal ini karena formasi ini membutuhkan operan yang cepat dan gesit. Pada intinya, formasi ini sangat cocok digunakan dalam bermain sepak bola karena tim dapat memprioritaskan aliran-aliran bola dalam menciptakan peluang agar bisa masuk ke gawang lawan. Ketujuh, formasi sepak bola 4-4-2. Inilah dia formasi terakhir yang akan disampaikan pada artikel kali ini. Formasi ini memiliki 4 pemain bek yang menjadi lini pertahanan, 4 orang gelandang, dan 2 orang striker. Formasi ini menekankan dalam pola pertahanan juga dalam penyerangan. Dalam pola penyerangan, posisi ini bagus dalam penyerangan yang diawali dari bagian samping atau pemain sayap. Hal ini karena sayap bisa memberikan umpan lambung dan juga umpan elses, sehingga gol akan tercipta dari hasil operan sayap tersebut. Formasi ini sering digunakan oleh klub-klub besar seperti tim yang berada di Spanyol. Di Indonesia pun, formasi ini adalah formasi yang sering digunakan baik dari klub ataupun timnas. Nah, itu dia 7 formasi sepak bola paling jitu yang digunakan oleh klub-klub di dunia. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda.
Sampai ketemu lagi di persembahan selanjutnya. Salam sepak bola 7. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe ya.